Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan kanopi toko roti di Kabupaten Maros roboh. Puluhan siswa sekolah dasar di Kota Makassar diserang kawanan lebah saat hendak pulang sekolah. Forum Rektor Indonesia mendeklarasi pemilu damai di Kota Makassar. Imbas dari masih banyaknya alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di pohon, membuat aktivis lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai geram dengan sikap tidak tegas Badan Pengawas Pemilu. Hampir di semua pohon di jalan terdapat APK dipaku di pohon. Aktivis lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai mendesak Bawaslu untuk menertibkan alat peraga kampanye APK yang masih dipaku di pohon. Hampir semua pohon yang berada di pinggir jalan, mulai dari desa hingga perkotaan di Kabupaten Sinjai sudah dipenuhi APK, mulai dari APK caleg maupun APK capres. Apalagi aturannya sudah sangat jelas bahwa APK tidak boleh dipaku di pohon. Pemerintah daerah pun seolah tidak tegas dalam pelarangan APK yang dipaku di pohon. Kami menghimbau kepada para caleg haruslah peduli dengan lingkungan dan kami menegaskan kepada Bawaslu melakukan tindakan tegas yang memasang APK yang di pohon dan pohon. Ini sepanjang jalan apa ini Pak yang banyak? Sepanjang jalan Persatuan Raya sampai perbatasan Sumba itu penuh. Makanya kalau memang Bawaslu tidak tegas untuk menindaki APK, kami akan turun untuk mendesak Bawaslu untuk melakukan tindakan yang tegas kepada APK caleg-caleg yang memasang APK yang tidak sesuai. Dampak buruk pemasangan APK ataupun iklan dengan cara memaku pohon sangatlah besar. Bukan hanya merusak keindahan kota, tapi pohon bisa mengalami stres dan mengakibatkan lapisan pohon keropos hingga akhirnya mati. Andi Momarsadi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Forum Rektor Indonesia mendeklarasi pemilu damai di Kota Makassar. Forum Rektor menyerukan pelaksanaan pemilu 2024 yang aman dan damai. Deklarasi pemilu damai diserukan para rektor Sabtu pekan lalu. Deklarasi pemilu damai ini dibacakan langsung Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Nur Hasan, yang juga menjabat Rektor Universitas Negeri Surabaya. Seruan pemilu damai ini berisi 5 poin seruan pelaksanaan pemilu damai. 1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. 2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi. 3. Bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. 4. Warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang. 5. Kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya, kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai. Seruan ini ditandatangani oleh 13 rektor dari berbagai universitas di Indonesia seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada,
Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Jakarta, dan universitas lainnya. Di sela-sela pertemuan itu, puluhan rektor ini juga mengajak semua elemen melaksanakan pemilu damai, mulai sikap tendensius, hujatan, serta provokasi, terutama bersama-sama menangkal hoax. Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jombang menegaskan jika kelompok guru besar tergabung dalam forum dosen mendeklarasikan petisi menyelamatkan demokrasi tidak mewakili kampus Universitas Hasanuddin sebagai institusi. Sebelumnya, 2 Januari 2024, sejumlah dosen yang menamakan dirinya Forum Guru Besar Universitas Hasanuddin menyatakan sikap kepada pemerintah Jokowi untuk menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan koridor demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kenapa ada deklarasi yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan forum. Saya harus mengatakan bahwa walaupun itu pakai logo UNHAS, itu bukanlah mengatasnamakan institusi. Ya. Bahwa kita di universitas memang ada kebebasan berakademik, tapi selalu diikuti dengan yang bertanggung jawab. Sehingga apapun itu harusnya sesuai dengan kaidah organisasi. Kalau ingin menggunakan logo organisasi tentu harus dalam koridor kerangka organisasi. Meski begitu, Jamaluddin tetap menghargai para guru besar yang telah menyampaikan pendapat agar pemilu 2024 berjalan kondusif. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Antrian penerimaan upah petugas sortir surat suara pemilu 2024 terjadi di Kabupaten Pangkep. Ada total 365 orang petugas sortir surat suara dengan anggaran upah petugas sortir mencapai Rp500 juta. Ratusan warga memadati kantor KPU Kabupaten Pangkep pada Jumat pekan lalu. Kedatangan warga ini untuk mengambil honor sebagai petugas sortir surat suara pemilu 2024. Pembagian honor itu dilakukan sejak Kamis hingga Jumat pekan lalu untuk 365 orang petugas sortir surat suara. KPU Pangkep harus menggunakan nomor antrean karena kekurangan petugas untuk membagikan upah. Meski diwarnai protes dari petugas sortir karena menggunakan nomor antrean, pembagian ini tetap berjalan hingga sore hari. KPU Pangkep telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk pembayaran ratusan petugas sortir surat suara. Untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden per lembarnya sebesar Rp300, DPR RI Rp400, DPD sebesar Rp400, untuk DPRD Provinsi sebesar Rp400 dan DPRD Kabupaten Rp400. Ya, jadi berkaitan dengan komentar kami sebelumnya, ini betul-betul persoalan ketelitian. Karena butuh kehati-hatian sekretariat kami dalam melakukan pembayaran. Dan ini melibatkan banyak orang. Honor yang diterima petugas sortir bervariasi. Seperti Ibu Kasmawati yang menerima upah Rp1.870.000 dengan masa kerja 7 hari. Sudah, berapa diterima, Bu? 1.870. Sesuai Ji itu, Bu, sama yang dilipat sama datanya. Antriannya juga Pak, terlalu antri juga, baru tadi kan sudah disampaikan bilang ini penerimaannya ini hari. Ini ada lagi bilang cuma sampai antrian 100. Jadi kita yang di atas 100 menunggu lagi sampai besok. Kenapa nggak dikasih tahu? Memang disampaikan dari tadi. Nah itu kita kan banyak kegiatan juga, banyak kepentingan juga yang lainnya mau kita kerjakan, bukan cuma ini saja mau ditunggu. Kendala utama petugas sortir tidak mendapatkan honornya yakni tidak sesuainya data identitas yang distorkan dan data identitas saat pengambilan honor tidak sesuai. Petugas KPU juga telah melakukan penyesuaian data petugas sortir yang kurang lengkap. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Pesta demokrasi kian dekat. KPU Bulukumba pun menggelar simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara. Selain itu, tata cara pencoblosan untuk pemilih disabilitas juga disimulasikan. Menjelang pemilu 14 Februari, KPU Bulukumba menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara pada Jumat pekan lalu. Terdapat beberapa simulasi yang dilakukan KPU, di antaranya simulasi untuk pemilih disabilitas, terkait tata cara pendampingan pemilih disabilitas hingga jarak aman bagi pendamping, agar hak politik pemilih tetap menjadi rahasia.
Simulasi ketika keadaan ricuh juga dilakukan KPU, mengantisipasi pemilih yang memaksa untuk memilih namun tidak mampu menunjukkan identitasnya hingga membuat keributan di TPS. Simulasi ini digelar untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasanya sekalipun mendapatkan undangan untuk memilih tetap wajib membawa KTP atau fotokopi KTP maupun foto KTP yang bisa ditunjukkan melalui ponsel. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dalam simulasi ini kita mencoba mengangkat beberapa kejadian khusus yang mungkin terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Misalnya adanya pemilih yang datang ke TPS tidak membawa dokumen kependudukan seperti KTPL atau fotokopi KTP atau foto KTP dan IKD serta suket. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita coba mengangkat sehingga ini kemudian menjadi edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan bahwa ketika datang di TPS nantinya harus membawa, selain membawa C pemberitahuan juga harus membawa dokumen kependudukan misalnya KTPL atau fotokopi KTP, foto KTP, IKD ataupun suket. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan partai politik agar nantinya bisa mensosialisasikan tata cara memilih di TPS kepada para konstituennya. Andi Muharsadi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Selama memasuki tahapan pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus aktif melakukan operasi cyber. Dari hasil operasi itu, sebanyak 700 akun media sosial penyebar hoaks di berbagai media sosial dihapus. Sejak tahun 2023 hingga 2024, Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah menghapus 700 akun media sosial penyebar informasi bohong atau hoaks. Dari seluruh akun media sosial yang sudah dihapus, rata-rata menyebarkan berita bohong tentang pemilu, pilpres, serta penyebaran soal kebencian dan sara. Hal itu disampaikan Menteri Menkominfo Budi Ari Setiadi saat menghadiri peresmian Gedung Lokal Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten Goa, Kamis pekan lalu. Kalau hoax pasti langsung kita take down. 1 kali 24 jam pasti kami take down. Karena kami mempunyai patroli cyber 24 jam yang tugasnya terus melakukan scrolling manakala ada berita hoax, berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, pasti langsung kami selesaikan secara adat digital. Kalau ancaman alias kita take down. Ancaman gangguan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.